makanlah dua hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam kami dengan semangat. Assalam, assalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Abah Kiai Haji Anas Anwar selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mina, yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Abdi Rizal selaku pimpinan pengurus Pondok Pesantren Al-Mina, yang kami hormati Ustadz-Ustadzah yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan segala pertolongannya, yang memberikan kita kehidupan dengan segala ketetapannya, dan juga yang memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehingga kita sebagai umatnya tidak dapat menghitung segala nikmat Allah. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada suri tauladan yang membawa umatnya dari zaman onta gigit besi sampai zaman reformasi. Ialah Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sungguh indah bunga yang mekar, Hilangkan lelah dan penat. Para hadirin, apa kabar? Apakah semuanya sehat? Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Teknologi akan berkembang dengan cepat, melesat dengan begitu dahsyat. Perubahan teknologi akan merubah tatanan kehidupan, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, pembangunan kompleks perumahan di pulau, manusia robot banyak diciptakan. Bahkan di tahun yang akan datang telah diprediksi bahwa penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Perkembangan teknologi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah telah tersebar luas tak terbatas. Dari tingkat lokal hingga tingkat internasional, dari kajian kitab kuning berbasis tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital ini masih belum sesuai harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi, sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi, ragam berita kontroversi, ancaman hoaks yang provokasi, bahkan media yang menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan, maka generasi muslim yang datang akan semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini,
Maka pada musabaqah syarahan ini kami akan menyampaikan judul syarahan Transformasi dakwah di era digital dengan landasan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini merupakan fondasi utama dalam dakwah Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua sebagai umatnya untuk mengajak ke jalan Allah dengan hikmat, Nasihat yang baik dan perdebatan yang santun. Ini bukan hanya sekedar teori, namun metode dakwah yang digunakan dengan penuh kelembutan, Kedewasaan dan kecerdasan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. dulu dakwah dilakukan dari mimbar ke mimbar. Para ulama dan dai turun ke pasar, Masjid dari kampung ke kampung untuk menyampaikan Islam dari lisan ke lisan. Namun kini zaman telah berubah. Kita hidup di era serba digital, di mana teknologi informasi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Gawai bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai panggung dakwah. Seperti Instagram, YouTube, TikTok, bahkan game online, semua bisa menjadi media dakwah. Asalkan jika kita menggunakan dengan niat yang benar. Kami akan menyampaikan sedikit syair sebagai berikut. bangsa ini butuh orang yang hebat, orang yang kuat dan juga taat, berlandaskan iman dan juga takwa, berhati mulia itu kuncinya. Menghadapi tantangan zaman harus ditobat dengan iman dan takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu, semangat dalam mengajak kebaikan dan menjauhi dari kemungkaran harus
tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita gelar khairu ummah, yakni umat terbaik. Yang dimaksud di sini adalah kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlil kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu yang menyuruh berbuat dari yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya ahli kitab yang beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara orang-orang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Al-Imran ayat 110. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengisi waktu luang dengan sesuatu yang bermanfaat, sebagaimana dalam hadis Arba'in ke-12 yang berbunyi, Min husnil islamil mar'i yarkuhu ma la ni'nihi. Di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang, ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu kita harus mengisi media sosial dengan konten dakwah yang indah dan mengunggah, agar kelak masa depan kita menjadi cerah. Inilah era emas dakwah. Kenapa? Karena era digital membawa peluang yang luar biasa. Di antara lain, Yang pertama, jangkauan global. Satu video pendek bisa ditonton jutaan orang di berbagai negara. yang kedua, efisien waktu dan biaya. Dakwah tidak perlu repot-repot naik kendaraan. Dakwah bisa disampaikan lewat kamera ataupun lewat kamar. Yang ketiga, variasi bentuk dakwah. Kini dakwah tidak lagi kaku, bisa dalam bentuk animasi, podcast, bahkan dari Twitter. Dan yang keempat, keterlibatan anak muda. Kini anak muda tak hanya menjadi objek dakwah, tapi juga bisa menjadi objek utama. Mereka bisa menjadi konten kreator Islami, influencer positif, bahkan ustadz-ustadzah online. Namun hadirin sekalian, setiap sesuatu pasti ada tantangan.
Adapun tantangan dalam dakwah di era digital ini antara lain: yang pertama, banjir informasi. Tidak semua informasi dari internet itu benar. Zaman sekarang banyak potongan ayat ataupun hadis-hadis yang disalahpahami atau bahkan disabarkan tanpa ilmu. Yang kedua, fenomena ustadz-ustadzah instan. Orang baru belajar sedikit sudah berani menyalahkan orang lain. Hal ini bisa menyesatkan. Yang ketiga, komentar tanpa dakwah. Dunia maya sekarang dipenuhi dengan caci maki, debat kusir, bahkan hujatan. Padahal dakwah seharusnya dilakukan dengan kecerdasan dan kesabaran. Yang keempat, konten negatif lebih menarik. Zaman sekarang, anak muda lebih memilih menonton hiburan konten kosong daripada konten dakwah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita semua, khususnya pemuda Islam, Harus menjadi bagian dari solusi, bukan ikut menambah masalah. Bagaimana caranya? Yang pertama, jaga adab dalam berdakwah, karena akhlak lebih didengar daripada kata-kata. Yang kedua, bekali diri dengan ilmu yang benar dengan cara berguru kepada ulama terpercaya. Yang ketiga, kuasai teknologi. Kita harus bisa menguasai teknologi dan menjadikan teknologi tersebut sebagai alat dalam menyebarkan agama Islam. Dan yang keempat, niatkan dakwah karena Allah, bukan untuk terkenal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tapi misi dakwah kita tetap sama: menyebarkan cahaya Islam kepada seluruh umat manusia. Tetap bersama walaupun pandangan kita berbeda. Hadirin yang berbahagia, Hidup sendiri tanpa seorang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Undur maqala wala tangdur manqala. Wassalam. Wassalam. Wassalam.